Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Fahliah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code dari program operasi matriks. Program ini menggunakan bahasa C++ dengan library IOStream. Dan daerah yang saya blok ini merupakan deklarasi dari tipe data variabel. Di sini tipe datanya semuanya integer karena merupakan bilangan bulat. Dan saya menggunakan array 2 dimensi untuk matriksnya. Daerah yang saya blok ini merupakan menu pilihan operasi matriks yang ingin diproses. Apabila user menginput angka 1, maka penjumlahan matriks yang akan diproses. 2 pengurangan matriks, 3 perkalian matriks, dan 4 determinan matriks. Input pilihan menu ini akan disimpan sebagai variabel pilih. Kemudian program akan lanjut pada percabangan dengan syarat apabila user menginput angka 1 atau 2 atau 3, maka program akan memproses input elemen matriks pertama dan kedua ini. Daerah yang saya blok ini merupakan source code dari input elemen untuk matriks pertama. Mula-mula akan ditanya berapa jumlah baris pada matriks pertama dan disimpan sebagai variabel baris 1. Kemudian akan ditanya jumlah kolom matriks pertama dan disimpan sebagai variabel kolom 1. Setelah menginput baris dan kolom pada matriks pertama, kemudian user akan menginput elemen pada matriks pertama. Karena input elemen ini bersifat dinamis berdasarkan baris dan kolom yang dimasukkan, maka di sini saya menggunakan perulangan nested for, di mana I untuk memproses baris dan J untuk memproses kolom. Dan outputnya adalah matriks 1 I J sama dengan bla 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 sesuai dengan angka yang diinput oleh user. I dan J ini akan berubah-ubah angkanya sesuai dengan proses perulangan yang sedang terjadi. Kemudian, elemen matriks pertama ini akan disimpan sebagai variabel matriks 1 IJ. Setelah menginput elemen pada matriks pertama, kemudian user akan menginput elemen pada matriks kedua. Runtutannya sama seperti input elemen matriks pertama. Pertama mula-mula akan ditanya jumlah baris pada matriks kedua yang disimpan sebagai variabel baris 2. Setelah itu ditanya jumlah kolom pada matriks kedua yang disimpan sebagai variabel kolom 2. Setelah menginput baris dan kolom pada matriks kedua, kemudian user akan menginput elemen pada matriks kedua. Dan sama, bersifat dinamis, maka saya menggunakan perulangan nested for, di mana I untuk memproses baris, sedangkan J untuk memproses kolom. Dan outputnya yaitu matriks 2 IJ sama dengan bla 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 sesuai dengan inputan dari user. I dan J ini akan berubah-ubah sesuai dengan perulangan yang terjadi. Dan elemen matriks kedua akan disimpan sebagai variabel matriks 2 IJ. Setelah menginputkan elemen pada matriks pertama dan kedua, program akan lanjut ke switch case dari pilihan menu yang terdapat pada syarat di percabangan if. Untuk case pertama, program akan memproses operasi penjumlahan dari matriks. Seperti yang kita ketahui, bahwa penjumlahan pada matriks itu ada syaratnya, bahwa baris dan kolom pada kedua matriks itu harus sama. Maka dari itu, saya menggunakan percabangan if-else. Apabila syarat baris 1 sama dengan baris 2 dan kolom 1 sama dengan kolom 2 terpenuhi, maka program akan memproses perulangan nested for, di mana I untuk memproses baris
dan J untuk memproses kolom. Dan rumus penjumlahannya saya tulis hasil IJ sama dengan matriks 1 IJ ditambah dengan matriks 2 IJ. Dan outputnya merupakan hasil IJ dan diberi tab. Apabila proses dari perulangan J telah selesai, maka program akan memberikan enter sebagai tanda untuk berpindah baris. Namun apabila syarat tidak terpenuhi, di mana user tidak menginputkan baris dan kolom pada kedua matriks itu sama, ya atau berbeda pada baris dan kolom kedua matriks, maka akan keluar output tulisan jumlah kolom dan baris kedua matriks tidak sama. Dan break ini merupakan struktur dari switch case agar program tidak memproses case-case yang lainnya. Dan case kedua, yaitu program akan memproses operasi pengurangan matriks. Source code-nya sama seperti penjumlahan matriks. Karena seperti yang kita tahu, bahwa pengurangan matriks itu syaratnya juga sama seperti penjumlahan matriks, bahwa baris dan kolom dari kedua matriks itu harus sama. Maka dari itu, saya menggunakan percabangan if-else. Apabila syarat terpenuhi, maka program akan lanjut ke proses nested for, di mana I untuk memproses baris, J untuk memproses kolom. Dan source code dari rumus pengurangan matriks saya tulis hasil IJ sama dengan matriks 1 IJ dikurangi matriks 2 IJ. Dan outputnya adalah hasil IJ dan diberi tab. Nah, apabila perulangan pada J ini telah selesai, maka program akan memberikan enter sebagai tanda untuk berpindah baris. Namun apabila syarat tidak terpenuhi, maka akan keluar output jumlah kolom dan baris kedua matriks tidak sama. Kemudian untuk case ketiga, yaitu perkalian dari matriks. Seperti yang kita ketahui bahwa perkalian pada matriks itu ada syaratnya, yaitu kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Apabila syarat telah terpenuhi, maka program akan memproses perulangan untuk menghitung perkalian matriks. Perulangan I, J, dan K. Dan untuk rumus perkalian matriksnya, saya tulis jumlah sama dengan jumlah ditambah matriks 1 IK dikali matriks 2 KJ. Dan apabila proses perulangan K telah selesai, maka nilai dari jumlah tadi saya pindahkan menjadi hasil IJ dan jumlahnya akan saya netralkan. Maka saya tulis jumlah sama dengan 0. Setelah proses perulangan telah selesai, maka program akan memproses untuk mengoutput hasil dari perkalian. Karena bersifat dinamis, maka untuk mengeluarkan hasil perkalian pun menggunakan nested for, di mana I untuk mengolah baris dan J untuk mengolah kolom. Dan outputnya yaitu hasil IJ dan diberi tab. Apabila perulangan pada J telah selesai, maka program akan memberikan enter sebagai tanda untuk berpindah baris. Namun apabila syarat tadi tidak terpenuhi, maka program akan mengeluarkan output kolom pada matriks pertama dan baris pada matriks kedua tidak sama. Lanjut ke source code else if, di mana ini akan diproses apabila pada saat penginputan operasi pada matriks itu user menginputkan angka 4. Maka program akan memproses determinan matriks. Nah, untuk determinan matriks sendiri ini tidak bersifat dinamis karena ordonya sudah saya tentukan. Apabila user menginput angka 1, maka program akan memproses determinan matriks dengan ordo 2x2. Dan apabila menginput angka 2, program akan memproses ordo 3x3. Dan pilihan ordo tadi akan disimpan sebagai variabel ordo. Selanjutnya,
program akan memproses switch case dari ordo tersebut. Dan untuk case pertama, yaitu determinan matriks dengan ordo 2x2, di mana user langsung menginputkan elemen pada matriksnya. Baris pertama kolom pertama disimpan sebagai variabel A, baris pertama kolom kedua disimpan sebagai variabel B, baris kedua kolom pertama disimpan sebagai variabel C, dan baris kedua kolom kedua disimpan sebagai variabel D. Dan untuk rumus determinan matriksnya sendiri, saya tulis determinan sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Rumus ini menggunakan metode Sarus. Dan outputnya yaitu determinan sama dengan hasil dari perhitungan rumus ini. Dan untuk case keduanya, yaitu program akan memproses determinan matriks untuk ordo 3x3, di mana baris pertama kolom pertama akan disimpan sebagai variabel A, baris pertama kolom kedua disimpan sebagai variabel B, baris pertama kolom ketiga disimpan sebagai variabel C, baris kedua kolom pertama disimpan sebagai variabel D, baris kedua kolom kedua disimpan sebagai variabel E, baris kedua kolom ketiga disimpan sebagai variabel F, baris ketiga kolom pertama disimpan sebagai variabel G, baris ketiga kolom kedua disimpan sebagai variabel H, dan baris ketiga kolom ketiga disimpan sebagai variabel K. Dan rumus determinannya menggunakan metode Sarus juga. Saya tulis determinan sama dengan A kali E kali K ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurangi C kali E kali G dikurangi A kali F kali H dikurangi B kali D kali K. Dan untuk outputnya, determinan sama dengan hasil dari perhitungan rumus ini. Namun apabila saat menginput operasi matriks di awal, user tidak memasukkan angka selain 1 hingga 4, maka akan keluar output Anda salah input menu. Jadi program tidak memproses apapun, karena angka selain itu tidak ada pada menu pilihan operasi matriks. Nah, saya akan mencoba untuk menjalankan program dari operasi matriks ini. Pertama-tama saya akan mencoba untuk menjalankan menu penjumlahan terlebih dahulu, maka saya mengklik angka 1. Kemudian jumlah baris pada matriks pertama saya masukkan 3. Dan jumlah kolomnya 3. Elemen baris pertama kolom pertama saya masukkan 2, baris pertama kolom kedua saya masukkan 3, baris pertama kolom ketiga saya masukkan 1, baris kedua kolom pertama saya masukkan 4, baris kedua kolom kedua saya masukkan 1, baris kedua kolom ketiga saya masukkan 5, baris ketiga kolom pertama saya masukkan 3, baris ketiga kolom kedua saya masukkan 4, dan baris ketiga kolom ketiga saya masukkan 2. Untuk jumlah baris pada matriks kedua saya masukkan 3 juga supaya memenuhi syarat, dan kolomnya 3 juga. Elemennya baris pertama kolom pertama saya masukkan angka 6, baris pertama kolom kedua angka 3, baris pertama kolom ketiga angka 7, baris kedua kolom pertama angka 4, baris kedua kolom kedua angka 1, baris kedua kolom ketiga angka 2, baris ketiga kolom pertama angka 2, baris ketiga kolom kedua angka 5, dan baris ketiga kolom ketiga angka 1. Maka hasilnya adalah ini 868827593. Bisa dicek lagi. Dan ternyata valid, hasilnya benar. Selanjutnya yaitu uji coba
apabila user pada saat menginput baris dan kolom dari kedua matriks itu berbeda. Saya coba untuk uji penjumlahan. Jumlah barisnya untuk matriks pertama ini 2 dan kolomnya 2. Angkanya saya masukkan untuk baris pertama kolom pertama 2, baris pertama kolom kedua itu 3, baris kedua kolom pertama itu 1, dan baris kedua kolom kedua itu 3. Dan untuk matriks keduanya barisnya 3 dan kolomnya 3. Baris pertama kolom pertama 1, baris pertama kolom kedua 3, baris pertama kolom ketiga itu 4, baris kedua kolom pertama itu 2, baris kedua kolom kedua 2, baris kedua kolom ketiga 4, baris ketiga kolom pertama 1, baris ketiga kolom kedua 4, baris ketiga kolom ketiga 2. Maka outputnya jumlah kolom dan baris kedua matriks tidak sama. Nah, uji coba selanjutnya yaitu pengurangan dari matriks. Saya pilih angka 2, jumlah barisnya 3, kolom 3 pada matriks pertama. Baris pertama kolom pertama saya masukkan 5, baris pertama kolom kedua 6, baris pertama kolom ketiga 7, baris kedua kolom pertama 3, baris kedua kolom kedua 8, baris kedua kolom ketiga 9, baris ketiga kolom pertama 2, baris ketiga kolom kedua 5, baris ketiga kolom ketiga 6. Dan untuk matriks yang kedua barisnya juga 3, kolomnya 3 juga. Elemennya baris pertama kolom pertama 3, baris pertama kolom kedua 3, baris pertama kolom ketiga 5, baris kedua kolom pertama 2, baris kedua kolom kedua 7, baris kedua kolom ketiga 8, baris ketiga kolom pertama 1, baris ketiga kolom kedua 2, baris ketiga kolom ketiga 4. Maka hasil dari pengurangannya yaitu 2 3 2 1 1 1 1 3 2. Bisa dicek lagi apakah benar atau tidak. Dan sekian untuk uji coba pengurangannya. Untuk uji coba yang selanjutnya yaitu pengurangan pada matriks, tapi apabila user saat menginput baris dan kolom pada kedua matriks itu berbeda, tidak memenuhi syarat. Coba, jadi saya ketik 2 untuk pengurangan. Jumlah baris pada matriks pertama 2, kolomnya 2. Elemennya baris pertama kolom pertama 3, baris pertama kolom kedua 2, baris kedua kolom pertama itu 4, dan baris kedua kolom kedua itu 5. Dan untuk jumlah baris pada matriks keduanya itu 3 dan kolomnya 3. Saya masukkan baris pertama kolom pertama 3, baris pertama kolom kedua itu 2, baris pertama kolom ketiga 5, baris kedua kolom pertama 1, baris kedua kolom kedua 4, baris kedua kolom ketiga 3, baris ketiga kolom pertama 1, baris ketiga kolom kedua 6, baris ketiga kolom ketiga 5. Maka keluar hasilnya jumlah kolom dan baris kedua matriks tidak sama. Selanjutnya yaitu uji coba untuk perkalian matriks. Compile dulu. Perkalian matriks saya masukkan angka 3, dan jumlah baris pada matriks pertama itu 3,
kolomnya juga 3. Elemennya baris pertama kolom pertama 2, baris pertama kolom kedua 3, baris pertama kolom ketiga 2, baris kedua kolom pertama 4, baris kedua kolom kedua 2, baris kedua kolom ketiga 1, baris ketiga kolom pertama 1, baris ketiga kolom kedua 5, baris ketiga kolom ketiga 2. Dan untuk baris pada matriks keduanya 3, kolomnya juga 3. Elemennya baris pertama kolom pertama itu 3, baris pertama kolom kedua 6, baris pertama kolom ketiga 7, baris kedua kolom pertama 6, baris kedua kolom kedua 8, baris kedua kolom ketiga 2, baris ketiga kolom pertama 1, baris ketiga kolom kedua 1, baris ketiga kolom ketiga 3. Nah, bisa dicek. Ini hasil perkaliannya 26, 38, 26, 25, 41, 35, 35, 48, dan 32. Bisa dihitung kembali. Lanjut ke operasi matriks selanjutnya. Untuk uji coba selanjutnya, yaitu akan menguji coba apabila pada perkalian itu syaratnya tidak dipenuhi, di mana syaratnya itu kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris pada matriks kedua. Jadi saya input angka 3 untuk perkalian, dan baris pada matriks pertamanya ini saya masukkan 2 dan kolomnya 2. Elemennya matriks baris pertama kolom pertamanya 2, baris pertama kolom kedua 4, baris kedua kolom pertamanya 3, baris kedua kolom kedua 1. Untuk matriks keduanya barisnya 3, kolomnya juga 3. Baris pertama kolom pertama 1, baris pertama kolom kedua 4, baris pertama kolom ketiga 3, baris kedua kolom pertama 2, baris kedua kolom kedua 6, baris kedua kolom ketiga 8, baris ketiga kolom pertama 4, baris ketiga kolom kedua 1, baris ketiga kolom ketiganya 3. Maka akan keluar output kolom pada matriks pertama dan baris pada matriks kedua tidak sama, sesuai dengan syarat pada source code tadi. Kita lanjut untuk uji coba determinan matriks. Yang pertama ini saya menggunakan determinan matriks dengan ordo 2x2 dulu. Input angka 4 untuk memproses determinan, dan angka 1 untuk ordo 2x2. Nah, untuk elemennya sendiri, pada baris pertama kolom pertama saya masukkan 3, baris pertama kolom kedua itu 2, baris kedua kolom pertama 5, dan baris kedua kolom kedua 9. Maka keluar determinannya sama dengan 17. Bisa Anda hitung sendiri berdasarkan rumus pada source code menggunakan metode Zarus. Uji coba selanjutnya yaitu determinan matriks, tapi dengan ordo 3x3. Saya masukkan angka 4 untuk memproses determinan, kemudian angka 2 untuk ordo 3x3, dan baris pertama kolom pertama saya masukkan 2, baris pertama kolom kedua 3, baris pertama kolom ketiga itu 4, baris kedua kolom pertama saya masukkan 5, baris kedua kolom kedua 4, baris kedua kolom ketiga angka 3, baris ketiga kolom pertama 7,
baris ketiga kolom kedua 0, baris ketiga kolom ketiga 1. Dan hasil determinannya adalah 56. Untuk mengetes validitannya bisa dicek menggunakan rumus berdasarkan source code dengan metode SARUS. Hasilnya adalah negatif 56. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari penjelasan source code dan uji coba terhadap program operasi matriks dengan menggunakan bahasa C++ dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.